Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan hari ini, Selasa tanggal 18 Januari tahun 2022. Jangan lewatkan satu hari dari kehidupan kita tanpa bersekutu dengan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan hari ini tertulis dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 24. Beginilah bunyinya. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dalam Yohanes 16 ayat 24 ini terkesan dalam teks ini, Tuhan Yesus hendak menyenangkan hati kita dengan permintaan yang pasti akan dikabulkan. Kalau salah memahami teks ini, maka seseorang akan menyusun daftar permintaan dan mengajukannya kepada Tuhan. Seakan-akan seseorang berhak memiliki keinginan sendiri tanpa memikirkan apa yang Tuhan juga menginginkannya. Jika orang percaya merasa bahwa keinginannya berhak dituruti tanpa perlu peka, apakah permintaan tersebut Tuhan juga menginginkannya? Berarti ia sudah tidak lagi menempatkan diri sebagai pelayan bagi Tuhan Yesus. Sebaliknya, Tuhan Yesus sebagai pelayan dan ia adalah sebagai Tuhan yang berhak didengar dan dituruti. Orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus tidak boleh merasa berhak memiliki hidupnya sendiri. Dalam renungan hari ini, kita melihat murid-murid Tuhan Yesus tanpa takut menantang maut demi cinta mereka kepada Tuhan Yesus. Kepada orang-orang ini, Tuhan Yesus bisa mempercayakan namanya. Orang yang menerima ayat ini adalah orang yang telah menundukkan hidupnya kepada Tuhan. Mereka merelakan keinginannya dikendalikan oleh Tuhan. Artinya, permintaan mereka selalu diselaraskan dengan kehendak, kepentingan Tuhan di dalamnya dan tetap seirama dengan tujuan dan rencana Tuhan. Dengan demikian, orang percaya tetap boleh memiliki keinginan, namun keinginan yang searah dengan kehendak Tuhan, dan semua adalah untuk kepentingan dan kehendak Tuhan. Inilah orang-orang yang setiap langkahnya bisa menyenangkan Tuhan dan membuat Tuhan Yesus bersukacita atasnya. Dengan demikian, sukacita hidup orang percaya yang benar adalah sukacita karena ia bisa menyukakan hati Tuhan Yesus, bukan karena keinginan dirinya terpuaskan. Saudara-saudara, doa permintaan orang percaya yang di dalamnya ia mengasihi Tuhan adalah doa permintaan yang tidak lagi ditujukan untuk kesenangan dan kepuasan dirinya sendiri. Berkenaan dengan hal ini, Yakobus mengatakan, "Atau kamu berdua juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu." Yakobus 4 ayat 3. Hendaknya permintaan kita kepada Tuhan Yesus adalah permintaan yang di dalamnya membuat sukacita Tuhan Yesus menjadi penuh, di mana permintaan kita adalah demi dan untuk kepentingan Tuhan dan kerajaannya. Mengubah kita menjadi manusia roh yang setiap hari selalu berjalan di dalam pimpinan Tuhan, taat melakukan kehendaknya, dan dimampukan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Saudaraku yang terkasih,
di tengah wabah virus corona yang melanda dunia saat ini, pasti banyak orang yang berdoa meminta kepada Tuhan agar wabah ini segera berlalu, termasuk saya dan mungkin juga saudara. Memang sebagai manusia yang terbatas, kecemasan dan ketakutan itu pasti ada. Tetapi hari ini bisa saja kita meminta sesuatu dalam doa dengan permintaan yang berbeda. Jika selama ini kita hanya meminta agar Tuhan menghentikan wabah virus ini, hari ini mari kita berdoa dengan hal yang sedikit berbeda dengan berkata, Tuhan, sekiranya wabah ini harus terjadi, maka terjadilah seturut dengan kehendak-Mu. Berilah kami rahmat yang kami butuhkan di tengah situasi ini, dan tuntunlah kami kepada kehendak-Mu. Dengan demikian, ada sukacita tersendiri ketika kita menaikkan permintaan ini di hadapan Tuhan. Wabah tak langsung hilang, tetapi sikap hati kita di hadapan Tuhan dan sesama, serta di dalam kehidupan yang dibaharui. Di sini kita melihat ada penyelarasan keinginan kita dengan kehendak Tuhan, dan memang hal ini tidaklah mudah, tetapi sukacita dari Tuhan selalu ada dalam hidup kita di semua situasi kondisi yang kita hadapi pribadi lepas pribadi. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman yang menyapa kami di hari ini, yang mengingatkan kami senantiasa meminta kepadamu keinginan kami dalam doa kami, yang semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah di setiap doa kami memanggil nama-Mu karena kami rindu Tuhan hadir dan menjamah setiap hidup kami. Berkatilah jemaat Tuhan hari ini dalam setiap aktivitas dan kegiatan mereka. Berilah kekuatan untuk menopang perjalanan kehidupan hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hibur, dan yang bergumul saat ini Tuhanlah yang menolong, agar sukacita kami penuh di dalam Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami mengucap syukuran berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.